Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aziza. Saya dari kelompok 3. Di sini saya bersama rekan saya, Suciana Lestari, akan menjelaskan materi mengenai model pengelolaan kurikulum SMP. Nah, tentunya pada saat pengelolaan kurikulum SMP akan ada kendala di masa kedepannya. Nah, salah satu kendala yang kita temui di jenjang SMP adalah salah satu kasus yang unik ini. Kasus ini yaitu selama 3 bulan siswa di SMP Banyuwangi ini sering mendapatkan jam kosong. Jadi, puluhan wali murid SMP N2 Banyuwangi berdatangan ke sekolah tempat anaknya menimba ilmu. Mereka protes terhadap pihak sekolah karena banyaknya jam kosong di kelas. Nah, berita ini kami lansir dari detik.com pada tanggal 23 Maret 2019 bahwa jam kosong itu berlangsung sejak Januari hingga Maret, yang totalnya adalah 3 bulan. Jam kosong ini terjadi karena kurangnya tenaga kependidikan atau mungkin kurangnya guru di sana, sehingga banyak murid yang tidak mendapatkan pembelajaran atau mungkin jam kosong. Kalau dari keterangan pihak sekolahnya, itu adalah ada 3 guru yang pensiun, kemudian ada 3 guru yang diangkat menjadi ASN, dan 3 guru lainnya melakukan penelitian, maksud saya melakukan pelatihan, dan kepala sekolah hanya diberi kewenangan untuk mengangkat guru honorer sebanyak 3. Sehingga di sekolah ini kekurangan tenaga pendidik dan tugas pengajar atau pendidik menjadi berlipat-lipat ganda. Nah, masalah ini juga sempat dilaporkan ke Dinas Pendidikan, tapi masih belum mendapat jawaban dari Dinas Pendidikan. Nah, salah satu kasus ini adalah salah satu kasus kendala kurikulum, khususnya di jenjang SMP. Mengapa seperti itu? Kalau kita analisis bahwa siswa tidak mendapatkan pembelajaran hampir selama 3 bulan atau tidak mendapatkan tatap muka secara langsung dengan guru, itu merupakan suatu kendala. Hal ini tidak tercapainya tujuan kurikulum secara menyeluruh, sehingga siswa juga tidak dapat materi atau mungkin siswa tidak dapat cara belajar yang baik, tidak mendapat pembelajaran yang baik, dan hanya didapatkan tugas-tugas dan tugas saja. Nah, hal ini harus dilakukan evaluasi dan kaji ulang untuk memperbaiki sistem penerapan kurikulum agar tujuan kurikulum dapat tersampaikan dengan merata dan baik, sehingga keadilan di siswa-siswa juga dapat terrealisasikan. Nah, masuk ke pengertian kurikulum. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum juga merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh tiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya guru dan kepala sekolah. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Kegiatan kurikulum lebih mengutamakan tujuan untuk merelevansasikan antara kurikulum nasional, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar, dengan kebutuhan daerah, kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang terintegritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah tersebut. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum sekolah. Di sini disebutkan ada 5, yaitu ada produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi kurikulum. Dan yang terakhir adalah mengarah visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan di dalam kurikulum.
Kemudian kita membahas fungsi adanya manajemen atau pengelolaan kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau yang kita sebut equality dan kesempatan pada siswa agar dapat mendapatkan pendidikan yang maksimal. Kemudian ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa maupun lingkungan sekitarnya. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran, dan selalu dipantau untuk melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dan pelaksanaan pembelajaran. Apakah ini sejalur, senada, atau mungkin tidak searah? Dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karena pada dasarnya kurikulum itu tidak konstan dan akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, kebutuhan daerah, dan kebutuhan kependidikan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen kurikulum di SMP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci. Oke, mari saya persilahkan untuk Suci untuk menjelaskan materinya. Baik, saya Suciana Lestari akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lutfiana. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen kurikulum di sekolah menengah pertama atau SMP. Langkah pertama yaitu perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP dilaksanakan secara terpadu serta berkesinambungan yang berguna sebagai pedoman yang dapat memberikan arah serta tujuan dalam menjalankan proses pembelajaran. Adapun perencanaan kurikulum yang dilaksanakan itu mencakup beberapa kegiatan seperti penyusunan kalender akademik, pengaturan tugas dan kewajiban guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan tujuan dan isi kurikulum, serta penyusunan program kegiatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu langkah kedua, pengorganisasian kurikulum. Nah, pengorganisasian kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP cenderung bersifat elektik. Nah, apa maksudnya? Ternyata pengorganisasian bersifat elektik ini dimaksudkan pada suatu program kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran serta terpusat pada peserta didiknya. Artinya, dalam melaksanakan kurikulum, SMP senantiasa menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, perbedaan perkembangan, dan kecepatan masing individu siswa yang tentunya berbeda, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan serta potensi dari masing-masing siswanya. Nah, dalam hal pengorganisasian kurikulum ternyata terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pembelajaran atau pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat yang mencakup nilai budaya dan sosial dengan aspek siswa yang mencakup minat, bakat, serta kebutuhannya. Dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum. Nah, faktor yang kedua yaitu kontinuitas kurikulum. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum yaitu berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari oleh siswa, agar jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas
jelas tingkat kesukarannya. Faktor yang ketiga yaitu keseimbangan bahan pelajaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus-menerus terjadi. Faktor yang keempat yaitu alokasi waktu. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang penting sebelum menetapkan bahan pelajaran. Nah, langkah yang ketiga yaitu implementasi kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP diharapkan dapat menciptakan program belajar mengajar yang kondusif serta tentunya efisien, dengan selalu berorientasi kepada kebutuhan siswanya. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru SMP senantiasa memperhatikan 3 aspek penting dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya, yaitu pengelolaan KBM, pemilihan strategi pembelajaran, serta penentuan media dan sumber belajar. Nah, ketiga aspek tersebut merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan kurikulum sekolah sehingga dapat berimplikasi kepada mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan yang dapat tercermin pada hasil perkembangan peserta didik yang memuaskan dari waktu ke waktu. Nah, pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Nah, pengawasan langsung ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh ketua yayasan, kepala sekolah bersama pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten secara langsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada waktu-waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa diketahui oleh para gurunya maupun oleh siswanya. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP berfungsi untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang sedang dilaksanakan. Selain itu, evaluasi kurikulum juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, serta kelayakan program tersebut. Nah, komponen kurikulum yang terpenting untuk evaluasi pada SMP adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, SMP senantiasa menetapkan 4 aspek utama yang terdiri dari evaluasi terhadap tujuan pendidikan, evaluasi terhadap materi kurikulum, evaluasi terhadap strategi pembelajaran, serta evaluasi terhadap program penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, struktur kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran, beban belajar, serta kalender pendidikan. Sedangkan mata pelajaran sendiri itu terdiri atas 2 macam, yaitu mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik di satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Nah, pada slide ini dapat kita lihat struktur kurikulum di SMP adalah sebagai berikut. Nah, muatan lokal dapat memuat bahasa daerah, ekstrakurikuler, SMP antara lain seperti pramuka, OSIS, UKS, atau PMR. Nah, sedangkan kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.
Nah, mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan mata pelajaran kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, kemudian dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap mata pelajaran itu relatif. Artinya, guru dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan peserta didik dalam kompetensi yang diharapkan. Sedangkan di sini dapat kita lihat jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelasnya, yaitu kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP itu 38 jam itu dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik didiknya. Selanjutnya yaitu beban belajar. Nah, beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggunya untuk masa pembelajaran selama 1 semester. Beban belajar di SMP untuk masing-masing kelas 7, 8, 9 yaitu 38 jam, sama semuanya. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam pelajarannya di SMP adalah sekitar 40 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Nah, kurikulum pada satuan pendidikan seperti SMP diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajarannya. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang umumnya mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, serta waktu pembelajaran efektif dan hari liburnya. Yang selanjutnya yaitu organisasi kompetensi dasar dalam mata pelajaran di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari kompetensi dasar. Untuk kurikulum SMP atau MTS, organisasi kompetensi dasar kurikulum dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antar kelas serta keharmonisan antar mata pelajaran yang diikat dengan adanya kompetensi inti. Nah, khusus untuk muatan lokal, kompetensi dasar yang berkenaan dengan seni budaya, keterampilan, serta bahasa daerah dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Sedangkan kompetensi dasar muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah itu dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.